Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Negara Stan dalam serial edukasi akuntansi keuangan menengah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang sangat menarik, melanjutkan pokok pembahasan mengenai non-current liabilities. Nah, untuk saat ini kita akan fokus kepada pencatatan biaya penerbitan bonds, ya. Bagaimana kalau bonds itu diterbitkan ternyata membutuhkan biaya-biaya, ya, baik biaya itu digunakan untuk biaya membayar jasa underwriting atau membayar biaya administrasi lainnya. Yang jelas penerbitan obligasi itu biasanya memang menimbulkan biaya-biaya yang lain. Nah, secara umum kalau ada biaya yang timbul atas penerbitan obligasi, maka kita harus kelompokkan dulu nih, ya, apakah liabilitas keuangan itu merupakan liabilitas yang dicatat berdasarkan fair value through profit or loss, ya, atau liabilitas keuangan yang akan dicatat berdasarkan metode amortized cost. Karena ini ada bedanya nanti memperlakukan biaya transaksi tersebut. Apabila, ya, liabilitas keuangan itu dicatat berdasarkan fair value through profit or loss, maka biaya transaksinya ini dicatat sebagai beban, ya, langsung dicatat sebagai beban yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, kalau liabilitas keuangan itu merupakan bentuk dari pencatatan amortized cost, di mana akan dilakukan amortisasi tiap tahun, ya, maka biaya transaksinya itu akan mengurangi carrying amount dari nilai obligasi. Artinya, kalau dia mempengaruhi carrying amount nilai obligasi, itu akan membutuhkan perhitungan effective interest rate yang baru. Nah, ini menarik, ya. Effective interest rate tadinya ada, tapi gara-gara memperhitungkan biaya penerbitan obligasi, maka effective interest ini berubah. Kenapa? Karena nilai present value yang dijadikan sebagai dasar pengukuran obligasi kan berubah dengan memperhitungkan biaya transaksi. Sehingga perlu menghitung effective market rate yang baru. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena market rate yang baru ini akan digunakan untuk melakukan amortisasi diskon maupun amortisasi premium. Gitu ya, Mas, Mbak, ya. Kegunaannya seperti itu. Nah, ini unik, ya. Kalau kita mau menggunakan kalkulator yang saintifik ini bisa, ya, atau menggunakan media Excel dengan menggunakan formula rate, ya, itu juga bisa. Kalau kita ingin menghitung berapa nilai effective market interest, ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini, ya, teman-teman semua, ya, menggunakan kalkulator saintifik atau menggunakan Excel. Kalau saran saya sih lebih enak menggunakan Excel, ya, lebih simple, ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman terbiasa menggunakan kalkulator saintifik, tinggal ikutin step-step di sini, ya. Oke. Nah, di sini diilustrasikan misalkan pada tanggal 1 Januari 2016 PT Semangat Juang menerbitkan obligasi dengan face value sebesar 100.000 dolar, ya. Nah, ini punya bonds yang diterbitkan di 1 Januari dengan nilai yang jatuh temponya adalah 100.000 dolar. Kemudian bondsnya ini menawarkan kupon rate sebesar 9% dan tanggal jatuh temponya adalah Januari 2019. Artinya ini obligasinya berdurasi atau berusia selama 3 tahun, gitu, ya. Nah, kebetulan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari, artinya ini annual, ya, annual rate, ya. Bunganya dibayarkan setiap tahun. Nah, lebih simpel, ya. Dan waktu itu market rate-nya atau effective interest rate-nya, ya, adalah 10%, ya. Ini yang sebelum memperhitungkan biaya transaksi. Kemudian biaya transaksi terkait penerbitan obligasi itu ternyata yang telah dibayarkan adalah sebesar 2.000 dolar, ya, sebesar 2.000 dolar. Bagaimana kita memperlakukan biaya transaksi tersebut, ya? Pertama-tama kita harus menghitung percent value bond seperti biasa, yaitu melakukan perhitungan nilai sekarang dari nilai akan jatuh tempo dengan menggunakan discount rate untuk percent value yang sekali bayar itu, ya, dan juga memperhitungkan nilai sekarang dari pembayaran bunga dengan menggunakan present value annuity, ya. Nah, di sini ketahuan dari tabel, ya, dengan perhitungan N sama dengan 3, kemudian I sama dengan 10%, maka kita mengetahui angka present value dari bond 97 dolar, mohon maaf 97.000 dolar 513, ya. Ini sebelum memperhitungkan biaya penerbitan. Nah,
Setelah memperhitungkan biaya penerbitan sebesar $2.000, maka nilai bonds yang baru yang akan dicatat di dalam laporan neraca, laporan posisi keuangan yang pertama kali ya, adalah sebesar 95.513. Tentu ini menarik. Setelah kita mengetahui persen value yang baru yang besar 95.513 dengan memperhitungkan biaya transaksi yang 2.000 tadi, maka otomatis teman-teman semua ya, efektif interest rate-nya berubah, tidak lagi yang sebesar 10%. Ya, karena tadi market rate 10%, ketemu angka persen value bonds-nya adalah 97.513. Maka sekarang dibalik nih. Bagaimana seandainya persen value-nya itu tidak 97.513 tapi 95.513. Maka otomatis efektif interest-nya juga berubah, tidak lagi 10%. Nah, untuk itulah teman-teman bisa menggunakan formula ini ya, yang ada di panah ini ya. 95.513 sama dengan 100.000, ini face amount-nya dikalikan 1 plus X pangkat minus 3, artinya berarti dia dibagi 1 plus X pangkat 3 ya. Tambah 9.000 adalah pembayaran bunga tahunan, dari mana 9% yang merupakan kupon rate dikalikan face amount-nya 100.000, kemudian dikalikan faktor ini yang NIT-nya ya. Nah, ini kalau Anda menggunakan perhitungan kalkulator mengikuti langkah-langkah 1, 2, 3, 4, Anda akan ketemu ini 10,8307%. Atau Anda menggunakan perhitungan yang ada di Excel pakai rate ya, nah itu bisa. Nanti insya Allah angkanya akan sama. Nah, angka 10,8307% inilah yang digunakan sebagai efektif interest rate yang baru. Dalam rangka apa? Menghitung amortisasi tiap tahun. Nah, mari kita lihat langkah berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapat angka efektif interest rate yang baru adalah 10,8307%. Ya. Dalam posisi di 1 Januari 2016 dan carrying amount-nya waktu itu memang 95.513. Nah, bagaimana posisi bonds payable di tahun depan yaitu 1 Januari 2017? Maka kita tetap seperti biasa memperhitungkan pembayaran cash untuk pembayaran bunga ya, untuk pembayaran coupon rate yang 9% kali 100.000 yaitu 9.000 ya. Masing-masing 9.000 semua ini di tahun pertama, kedua dan ketiga, mohon maaf. Nah, kemudian interest expense-nya seperti biasa kita menghitungnya dari mana? Dari efektif interest rate yang baru ini, kebetulan sudah ketemu, dikalikan carrying amount-nya ya, carrying amount yang sebelum 1 Januari 2017 kan 95.513 ya, dikalikan ketemu 10.345. Maka selisihnya 1.345 ya. 1.345 inilah yang dijadikan sebagai pengakuan amortisasi bonds payable. Ya, ini kira-kira amortisasi apa nih? Betul sekali. Ini amortisasi diskonto ya, karena kupon rate yang kita tawarkan lebih rendah dari efektif market rate. Ya. Nah, dari sini nanti di langkah selanjutnya juga begitu ya. Di tahun kedua cash pay-nya tetap 9.000, interest expense-nya 10,8307% kali yang tahun keduanya ini 96.857 ya dan lain sebagainya ya. Sampai tahun ketiga. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh PT Semangat Juang pada tanggal 1 Januari 2016 ya. Tadinya dia menerima uang cash sebesar $97.513 dan mengakui bonds payable sebesar nilai yang sama. Nah, pada saat yang bersamaan dia mengakui ada pengeluaran uang untuk biaya penerbitan obligasi sebesar $2.000. Ini kita akui karena dia menggunakan metode amortized cost, dia langsung diakui sebagai pengurang carrying amount. Bonds payable-nya langsung didebit 2.000 ya. Sehingga di 1 Januari itu sebenarnya memang angkanya sudah 95.513. Nah, 1 tahun kemudian di akhir tahun 31 Desember 2016 kita mengakui pencatatan sini interest expense 10.345 ya, dari mana? Dari tadi ya 10,8307% kali 95.513. Kemudian interest payable yang kita bayarkan kan nanti akan sebesar 9% kali 100.000 yaitu 9.000. Sehingga selisihnya $1.345 ini sebagai amortisasi diskonto, yaitu menambah nilai bonds payable. Tuh. Itu ya teman-teman ya. Ini ilustrasi singkat bagaimana kita memperhitungkan biaya penerbitan bonds untuk liabilitas keuangan yang berupa atau menggunakan metode amortized cost. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak kalau yang biaya penerbitan obligasi tadi untuk surat utang yang menggunakan nilai wajar melalui laba rugi? Ya simpel, nanti
dia langsung mencatat itu sebagai bonds payable, sebagai expense ya. Maka di sini di 1 Januari dia mencatatnya bukan debit di bonds payable, tapi debitnya adalah interest expense ya, atau apa namanya yang tidak ada kaitannya dengan pengurangan nilai bonds payable. Jadi dia langsung diakui sebagai biaya sebagai beban biasa gitu ya. Gitu. Jadi bonds payable-nya nanti tetap 97513 kalau dia menggunakan metode fair value through profit or loss ya. Demikian ya teman-teman semua penjelasan singkat saya mengenai bagaimana pencatatan biaya penerbitan bonds yang dikaitkan dengan liabilitas keuangan baik yang berasal dari metode amortized cost maupun fair value through profit or loss. Nantikan serial edukasi berikutnya bersama saya di pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.